Pernah nggak sih, waktu sekolah kita dikasih tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, atau benda padat yang terkena suhu panas akan mencair, atau manusia ternyata pernah hidup secara nomaden saat zaman batu? Menyinggung video berkisah sebelumnya pada episode Cara Mengetahui, semua informasi yang disebutkan tadi pada umumnya bersifat doksat, yaitu pengetahuan yang didapat setelah kita mendengar informasi dari orang lain. Bahkan pesan-pesan berbobot di video yang sedang tayang ini juga merupakan doxa. Tapi, nggak selamanya kita akan terus mengandalkan para guru atau figur senior lainnya untuk memberikan kita informasi. Memasuki jenjang hidup yang lebih tinggi, kita akan dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan kita sendiri, dan itu adalah sebuah skill. Apapun istilahnya, baik itu basic life skill maupun problem solving skill. Informasi saat ini sudah semakin mudah dicari. Namun jebakannya adalah, manakah informasi yang dapat dijadikan acuan? Itu semua bisa dicari asalkan selama kita tahu bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hampir 10 jenis berpikir kalau dikumpulkan. Salah satu komponen pendukung cara berpikir yang benar adalah dengan berpikir kritis. Dalam prosesnya, kita akan mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisa, mengevaluasi, merefleksikan, membentuk opini berdasarkan informasi yang dimiliki, dan akhirnya bermuara pada pembuatan keputusan. Dalam TED Talks yang dibawakan oleh Jesse Richardson, pendiri dari School of Thought, menurutnya berpikir kritis berarti melibatkan diri kita dalam proses pembelajaran dengan bertanya. Sedikit tips dari berkisah, cara simpel untuk berpikir kritis adalah dengan menanyakan 5W1H. Ibarat sebuah mind map, jika terus digali, setiap jawaban yang ditemukan dari 5W1H tersebut akan menimbulkan pertanyaan 5W1H lainnya, yang akan membuat pandangan kita semakin kaya. Kembali dalam TED Talks yang dibawakan oleh Jesse Richardson, menurutnya otak kita tidak bisa dipercaya begitu saja karena otak manusia rentan dengan logical fallacies dan cognitive bias yang berpotensi memicu irasionalitas. Hal tersebut wajar dialami jika dilihat dari kilas balik evolusi manusia. Sebelum ditemukannya berbagai praktik filsafat, logika, atau matematika, manusia mengandalkan insting dan intuisi untuk bertahan hidup. Contohnya menyelamatkan diri dari ancaman hewan liar. Akhirnya, otak kita terbiasa memilih untuk mencari cara yang cepat, namun cara yang tepat. Banyak hal yang harus dilakukan sepanjang proses berpikir kritis. Dibutuhkan juga kemampuan yang kuat dalam bernalar dan membaca realitas secara akurat. Berpikir kritis tanpa penalaran yang kuat dan akurasi dalam membaca realita hanya akan membuat kita berputar di satu tempat. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, tetapi tidak ada jawaban benar yang ditemukan. Ketika mencoba untuk berpikir secara logis, coba pecahkan pertanyaan ke dalam sesuatu yang dapat dibayangkan seperti mengkuantifikasi pertanyaan tersebut. Misalnya, bagaimana cara mencegah banjir tahunan di kota ini? Ubahlah pertanyaan tersebut menjadi, apa saja yang menyebabkan banjir di kota ini? Terus pecahkan pertanyaan yang ada hingga kita sendiri mulai memahami apa yang menjadi akar dari masalah. Saat berproses dalam menemukan jawaban dalam berpikir, jangan hakimi diri kita jika jawabannya belum dapat disimpulkan. Biasakan diri kita untuk berdamai dengan ketidakpastian dan biasakan diri kita untuk nyaman di tengah kebingungan. Yang terpenting garis akhirnya adalah apa yang optimal buat kita dan orang di sekitar dengan kos seminimal mungkin. Jika kita sudah mengetahui bahwa berpikir ada caranya, berani menyampaikan opini dan berdiri di atas pemikiran kita sendiri, itulah awal sebuah kemerdekaan.